Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, NIM 19050208. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 11. Langsung saja saya akan membacakan pemateri yang akan menyampaikan materi makalah kelompok kami. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya. Pemateri kedua Nurhaliza, pemateri ketiga Rabiatun Nadawiyah. Langsung saja saya akan membacakan materi pertama. A. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja atau proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat pula diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja, untuk menciptakan kondisi yang sinergi antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pemberi tenaga kerja, maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait. Para pelaku di pasar tenaga kerja diantaranya: 1. Pencari kerja, yaitu orang yang mencari pekerjaan baik karena menganggur putus hubungan kerja maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat, dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitasnya mencari pekerjaan. 2. Pemberi kerja, yaitu perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lembaga lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar imbalan berupa upah atau gaji. 3. Perantara, yaitu media atau lembaga yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, misalkan agen penyalur tenaga kerja, bursa kerja, dan headhunters atau pihak ketiga yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Baik, penggolongan pasar tenaga kerja. 1. Berdasarkan sifatnya. A. Pasar kerja intern adalah pasar tenaga kerja yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan karyawan diambil dari dalam perusahaan melalui promosi maupun demosi karyawan. B. Pasar kerja ekstern adalah pasar tenaga kerja yang diperoleh dari luar perusahaan. Pemenuhan kebutuhan karyawan diperoleh dari pihak luar, misalkan melalui iklan lowongan pekerjaan, agen atau penyalur tenaga kerja, atau melalui work interview. 2. Berdasarkan prioritasnya. A. Pasar tenaga kerja utama adalah pasar tenaga kerja yang menawarkan jabatan atau posisi dengan tingkat upah atau gaji yang tinggi, pekerja yang baik dan dengan kondisi yang stabil. B. Berdasarkan sekunder. Para pekerja sekunder adalah pasar tenaga kerja yang menawarkan jabatan atau posisi dengan tingkat upah atau gaji yang rendah, posisi yang kurang stabil, dan kurang memberi kesempatan untuk membangun karir karyawan. 3. Berdasarkan pendidikannya. A. Pasar tenaga kerja terdidik. Pasar kerja sekunder adalah berdasarkan pendidikannya. A. Pasar tenaga kerja terdidik. Pasar kerja sekunder adalah pasar tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan yang membutuhkan karyawan yang berpendidikan.
dan memiliki keterampilan yang memadai. Pasar tenaga kerja ini biasanya dibutuhkan pada sektor usaha formal, misalnya dokter, akuntan, pengacara, dan lain sebagainya. B. Pasar tenaga kerja tidak terdidik. Pasar tenaga kerja tidak terdidik adalah pasar tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan yang tidak mementingkan pendidikan maupun keterampilan-keterampilan khusus tertentu. Pasar tenaga kerja ini biasanya ditemui pada sektor usaha informal, misalnya pedagang asongan, loper koran dan majalah, juru parkir, dan lain sebagainya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatun Andawiyah, NIM 1905022071. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi tentang penyelenggaraan pasar tenaga kerja di Indonesia. Di Indonesia, penyelenggaraan bursa tenaga kerja ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja. Orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dan melapor ke Devnaker dengan menyampaikan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan beserta persyaratannya. Kemudian Devnaker akan mengumumkan kepada masyarakat umum tentang adanya permintaan tenaga kerja tersebut. Sementara itu, para pencari kerja dapat mendaftarkan dirinya ke Devnaker dengan menyampaikan keterangan-keterangan tentang dirinya. Keterangan tentang diri pribadi si pencari kerja ini sangat penting untuk dasar penyesuaian dengan kebutuhan tenaga kerja dari orang-orang atau lembaga-lembaga yang bersangkutan. Apabila ada kesesuaian, Devnaker akan mempertemukan antara si pencari kerja dengan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja tersebut untuk transaksi lebih lanjut. Selain Devnaker, di Indonesia juga berkembang penyelenggaraan bursa tenaga kerja swasta yang bisa disebut perusahaan penyaluran tenaga kerja. Perusahaan swasta yang berusaha mengumpulkan dan menampung pencari kerja, kemudian menyalurkan kepada orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Arab Saudi. Sebelum diadakan penyaluran, perusahaan ini juga sering menyelenggarakan pelatihan kepada para pencari kerja atau pencari kerja yang ditampungnya. Apabila ada kesesuaian antara pencari kerja dengan orang atau lembaga yang membutuhkannya, dapat dilakukan transaksi atas jasa penyaluran tenaga kerja ini. Perusahaan tersebut akan mendapatkan komisi. Yang kedua, dampak pasar tenaga kerja fleksibel. Terdapat dilema dalam kebijakan yang berkaitan dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja, tingkat upah yang rendah, dan aturan perlindungan kerja yang minimal dalam pasar tenaga kerja fleksibel akan menimbulkan dampak positif dalam bentuk tambahan kesepakatan kerja. Resikonya hal tersebut mengancam kebanyakan hidup pekerja. Sebaiknya pasar tenaga kerja yang kaku dengan berbagai regulasi pemerintahan relatif menjamin kepentingan pekerja. Pemerintah mengatur upah minimal PHK dan perlindungan kerja, namun hal tersebut dinilai memberatkan pengusaha. Dikhawatirkan pengusaha telah mengurangi jumlah pekerja atau merelokasi usaha untuk menyiasati mahalnya biaya tenaga kerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan nomor NIM 190502054. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan membahas tentang penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Pembayaran upah tenaga kerja dapat dibebankan pada dua pertimbangan, yaitu gaji dan upah. Gaji adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer, dan lain sebagainya. Biasanya sebulan sekali.
Sedangkan upah adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berlimpah-limpah seperti pekerja pertanian, tukang kayu, buruh kasar, dan lain-lain. Dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dalam teori ekonomi, kedua jenis pendapatan pekerja tersebut dinamakan upah. Ada perbedaan upah uang dan upah real. Upah uang adalah sejumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga modal atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah real adalah tingkatan upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Upah real yang diterima tenaga kerja tergantung pada produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Yang pertama, pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna di dalam pasar tenaga kerja berarti di dalam pasar terdapat banyak perusahaan yang memerlukan tenaga kerja, dan tenaga kerja yang ada dalam pasar tidak menyatukan diri dalam serikat-serikat buruh yang akan bertindak sebagai pegawai mereka. Sifat permintaan dan penawaran di pasar barang, kurva permintaan atas tenaga kerja seperti juga kurva permintaan atas suatu barang bersifat menurun dari kiri ke kanan bawah. Berarti banyak permintaan atas tenaga kerja. Begitu pula untuk kurva penawaran berlaku sebaliknya sama seperti permintaan barang. Yang kedua, pasar tenaga kerja monopsoni. Monopsoni berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar sedangkan penjual jumlahnya banyak. Berarti di pasar hanya terdapat satu firma yang akan menggunakan tenaga kerja yang ditawarkan. Ini terwujud jika di satu tempat atau daerah tertentu terdapat suatu firma yang sangat besar dan ia merupakan satu-satunya perusahaan modern di tempat tersebut. Yang ketiga, pasar tenaga kerja monopoli. Dengan tujuan agar dapat memperoleh upah dan fasilitas bukan keuangan yang lebih baik, tenaga kerja dapat menyatukan diri dalam serikat buruh atau persatuan pekerja. Serikat buruh adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan agar para pekerja dapat sebagai satu kesatuan membicarakan atau menuntut syarat-syarat kerja tertentu dengan para pengusaha. Manfaat penentuan upah dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli. Yang pertama, menentukan upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan permintaan dan penawaran. Yang kedua, membatasi penawaran tenaga kerja. Dan yang ketiga, menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Yang keempat, pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Di pasar monopoli, upah adalah lebih tinggi dari pasar persaingan sempurna. Penentuan tingkat upah di dalam pasar tenaga kerja di mana tenaga kerja bersatu dalam satu serikat buruh dan di dalam pasar hanya terdapat satu perusahaan saja yang menggunakan tenaga kerja. Tingkat upah yang terjadi bisa lebih tinggi atau rendah dari pasar persaingan sempurna, tergantung mana yang lebih kuat tenaga kerja atau perusahaan. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Yang pertama, perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. Yang kedua, perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Yang keempat, terdapatnya pertimbangan dalam keuangan dalam memilih pekerjaan. Dan yang terakhir, ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Yang fungsi dan manfaat pasar tenaga kerja. Bursa tenaga kerja memiliki fungsi perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan.
Yang keempat, terdapatnya pertimbangan dalam keuangan dalam memilih pekerjaan. Dan yang terakhir, ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Yang F, fungsi dan manfaat pasar tenaga kerja. Bursa tenaga kerja memiliki fungsi yang sangat luas, baik dalam sektor ekonomi maupun dalam sektor-sektor yang lain. Fungsi pasar tenaga kerja yaitu yang pertama sebagai sarana penyaluran tenaga kerja, yang kedua sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, yang ketiga sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Manfaat adanya bursa tenaga kerja yaitu yang pertama dapat membantu dan pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua dapat membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja. Yang ketiga dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Yang G, peranan pemerintah dalam mengatasi masalah tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan mutu tenaga kerja. Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kerja dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan adanya latihan kerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja luar negeri. Yang kedua, memperluas kemampuan kerja. Yang ketiga, memperoleh pemerataan laporan kerja. Pemerintah mengoptimalkan informasi pemberitahuan lowongan kerja kepada para pencari kerja melalui pasar kerja. Dengan cara ini diharapkan pencari kerja mudah mendapatkan informasi lowongan kerja. Yang keempat, memperbaiki sistem pengupahan. Pemerintah harus memperhatikan penghasilan yang layak bagi pekerja. Untuk itu, pemerintah menetapkan upah minimum regional atau UMR. Dengan penetapan upah minimum, berarti perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.